Gara-gara makin susah nyari kerja di Indonesia, banyak WNI jadi pekerja migran Indonesia alias PMI atau TKI. Dan dari sekian banyak negara tujuan, Malaysia jadi salah satu yang paling banyak dipilih. Ada banyak faktor sih. Kayaknya lokasinya deket banget sama Indonesia, bahasa dan budayanya nggak jauh beda, dan yang paling penting itu gajinya pakai ringgit. Kelihatannya menarik kalau digaji pakai mata uang asing yang lebih kuat daripada rupiah. Tapi pertanyaannya, emang kerja di Malaysia seenak itu? Kok katanya gajinya nggak dibayar bahkan sampai ada pekerja yang disiksa di Malaysia? Nah, di video ini kita bakal bahas tentang gaji di Malaysia dan apa gajinya bisa mencukupi kebutuhan hidup di sana. Sama, sebenarnya gimana sih realita kerja di Malaysia? Sebelum aku lanjut bahas semua itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Upah minimum nasional Malaysia per bulannya itu Rp1.700 atau setara dengan Rp7.548.119 berdasarkan kurs 18 Mei 2026. Ini cuma gaji pokok ya, belum sama lembur. Kalau upah minimum nasional ditambah uang lembur, totalnya bisa sampai Rp3.000 atau setara Rp13.320.210. Wait, upah minimum nasional, bukan regional? Bener kok, aku nggak salah nyebut. Di Malaysia emang adanya UMN. Artinya, gaji minimum di setiap daerahnya itu tuh sama. Nggak kayak negara yang upah minimum tiap daerahnya beda-beda. Bahkan UMP tertinggi dan terendahnya bisa beda hampir 3,5 juta. Tapi ada catatannya. UMN ini berlaku buat gaji pekerja di perusahaan yang punya karyawan minimal 5 atau lebih. Alias kalau kamu kerja sebagai babysitter dan sejenisnya, bisa digaji lebih rendah dari itu. Rata-rata sih dapatnya Rp1.500 per bulan atau Rp6.660.105. Beda lagi sama gaji pekerja profesional di Malaysia. Minimal banget dapat gaji Rp5.000 atau Rp22.200.350 buat posisi junior software developer. Kalau di Indonesia, gaji segitu setara sama gaji minimumnya software developer juga, tapi buat yang senior. Di samping itu semua, PMI di Malaysia lebih banyak yang kerja sebagai caregiver, pekerja pabrik, pekerja di perkebunan, asisten rumah tangga, dan lainnya. Gaji pokok yang mereka dapetin itu setara UMN Malaysia. Nah, dengan gaji UMN Malaysia, bisa nggak ya hidup dengan nyaman di sana? Gaji minimum di seluruh wilayah Malaysia emang rata, tapi biaya hidupnya nggak rata. Ada daerah yang biaya hidupnya mahal kayak Kuala Lumpur, Selangor, dan Penang. Ada juga yang biaya hidupnya murah kayak di Kelantan, Kedah, dan Perlis. Sama lah ya kayak Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Walaupun biaya hidupnya menyesuaikan daerah, kalau kerja di Malaysia nggak perlu mikirin tempat tinggal. Soalnya akomodasi dan transportasi itu biasanya disediain sama penyedia kerja. Kalaupun ada tagihan yang berkaitan sama tempat tinggal, paling kamu ngeluarin Rp65-100 sebulan buat biaya mes, air, dan listrik. Kalau transportasi, beberapa sektor kerja itu nyediain shuttle bus buat antar jemput pekerjanya. Kalau mau pakai Transum kayak MRT atau LRT, sekali perjalanan biayanya sekitar Rp2-5. Coba kita hitung, kalau kamu pakai MRT atau LRT pas weekend aja, yang kamu keluarin itu ya sekitar Rp32-80 per bulan. Ada juga pengeluaran buat asuransi. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang menanggungnya, tapi ada juga yang memotong dari gaji. Kira-kira per bulannya Rp8-10. Pajaknya, tenang aja, kamu nggak harus bayar pajak di Malaysia kalau gajimu belum lebih dari Rp5.000. Kalau lebih dari Rp5.000, wajib bayar pajak 1%. Lebih dari Rp20.000, bayar pajaknya 3%, dan seterusnya. Walaupun nggak bayar pajak, kamu perlu bayar KWSP, atau Kumpulan Uang Simpanan Kerja. Ini semacam tabungan dana pensiun yang bisa diambil pas kontrak kerja kamu udah habis. Mirip BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua. Buat pekerja asing, termasuk PMI, kamu hanya perlu membayar 2% dari gajimu. Kalau gaji yang kamu terima itu Rp1.700, berarti kamu perlu membayar Rp34 per bulannya. Terus, kuota internet. Kamu cukup mengeluarkan Rp25-50 per bulan. Kalau makan, ada banyak pilihan tempat makan yang murah, dan kalau mau lebih irit, bisa masak sendiri. Tapi kalau mau makan di luar, kira-kira sebulan ngeluarin Rp400-500.
Nah, kalau kebutuhan lain kayak sabun mandi, sabun cuci, tisu, dan perlengkapan rumah lainnya itu nggak selalu habis setiap bulan ya. Tapi sekali beli kamu bisa mengeluarkan 100-150 ringgit buat sekitar 2-3 bulan. Jadi kalau semua pengeluaran bulanan ini total, kecuali perlengkapan rumah tangga, gaji UMN kamu sisa 936-1141 ringgit atau 4-5 jutaan rupiah. Tapi tetap aja ini hitungannya kalau kamu tinggal sendiri, nggak punya cicilan atau kewajiban ngirimin uang buat keluarga di Indonesia. Nah, kalau yang paling akhir itu kayaknya nggak mungkin. Jadi bisa kamu tambahin pengeluaran lain sesuai kebutuhanmu. Oke, ini catatan penting buat kamu yang tertarik kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia itu kelihatannya enak, nggak cuma kelihatannya sih, karena beneran enak. Belum kerja setahun aja udah bisa dapat cuti 8 kali setahun. Terus gajinya nggak perlu dipotong pajak. Akomodasi sama transport juga biasanya disediain sama pemberi kerja. Apalagi vibes lingkungan Malaysia masih 11-12 lah sama Indonesia. Jalanannya mirip, budaya dan bahasanya juga mirip. Yang beda agak jauh itu nilai mata uangnya. Per 18 Mei 2025, 1 ringgit setara dengan 4.440 rupiah. Nah, kalau ngomongin soal realita kerja di Malaysia, tetap ada juga kok kasus penyekapan, penahanan paspor, sampai gaji yang nggak dibayar. Tapi hal kayak gini itu bisa dihindari dari awal. Caranya, daftar kerja lewat jalur yang legal. Ada jalur G2G alias jalur kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Bisa juga lewat lembaga agensi resmi yang diakui BP2MI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan MOHR atau Ministry of Human Resource Malaysia. Kamu bisa screenshot dan scan QR ini buat lihat lowongan luar negeri yang resmi. Ini langkah wajib supaya kamu tercatat sebagai PMI resmi dan dapat visa kerja atau izin kerja. Karena kalau nggak punya visa kerja, bisa aja gaji kamu nggak dibayar, paspornya ditahan, dideportasi, bahkan di blacklist dari Malaysia. Ini 3 visa kerja Malaysia. Ada Temporary Employment Pass, buat pekerja semi-skill yang kerjanya di sektor perkebunan, manufaktur, konstruksi, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Ada juga Employment Pass buat tenaga profesional, manajer, atau pekerja ahli yang punya kontrak panjang. Sama ada Professional Visit Pass buat pekerja yang menetap sebentar karena perjalanan bisnis di Malaysia. Selain dokumen resmi kayak visa kerja dan paspor, kerja di Malaysia juga ada syaratnya. Syaratnya nggak aneh-aneh kayak fresh graduate yang harus punya pengalaman lebih dari 2 tahun atau umur maksimal 25 tahun kok. Syarat umumnya itu umurnya 18-45 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan bukan penjahat atau kriminal. Soal syarat pendidikan, tergantung pekerjaannya. Kalau dilihat dari web resmi BP2MI, lulusan SD dan SMP juga udah bisa lamar kerja di perkebunan, housekeeper, babysitter, cleaning service, dan pekerjaan lainnya. Tapi pekerjaan yang butuh skill profesional, syarat pendidikannya minimal diploma atau sarjana. Soal skill, paling nggak kamu perlu skill dasar posisi yang kamu lamar. Kalau soal bahasa, orang Indonesia nggak perlu khawatir. Beberapa sektor nggak butuh syarat bahasa Inggris. Toh bahasa Indonesia dan bahasa resmi Malaysia itu nggak jauh beda. Oke, kalau kamu mau kerja di luar negeri tanpa ngalamin culture shock, kerja di Malaysia ini bisa jadi pilihan. Budaya, bahasa, dan lingkungannya nggak begitu beda dari Indonesia. Jadi vibes-nya masih kerasa kayak lagi tinggal di Indonesia. Bedanya sih digaji pakai ringgit yang tentunya lebih besar daripada rupiah. Tapi tetap aja, namanya kerja nggak semuanya enak. Nggak usah bayar pajak, tapi tetap harus bayar asuransi dan KWSP. Terus juga rawan sama kekerasan dan eksploitasi. Ya intinya semua balik lagi ke kamu. Kalau kamu ngerasa cocok dengan kerjaan dan gajinya, kamu bisa coba cari lowongan kerja di Malaysia. Siapa tahu besok kamu udah bisa ngirimin ringgit ke keluarga di desa. Ya, walaupun ringgit juga nggak dipakai di desa sih. Menurut kalian, dengan realita dan UMN yang lebih besar daripada UMP tertinggi di Indonesia, masih lebih mending kerja dan tinggal di Malaysia atau justru di Indonesia aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.